sekarang kita mau cerita dari mana sih asal usulnya kata Allah ini. Allah ya, alif lam lam ha. Ya, Allah, alif lam lam ha. Orang Islam mengklaim bahwa Allah itu adalah sebuah nama. Ya, tetapi kalau kita lihat kenyataannya, kalau Allah itu adalah sebuah nama, maka orang Yahudi pasti akan memanggil Allah. Ya, karena orang Islam mengklaim bahwa Allahnya orang Yahudi itu, bahwa Abraham dari Adam sampai Yesus itu beragama Islam. Orang Islam mengklaim bahwa Adam sampai Yesus itu beragama Islam. Maka seharusnya orang Yahudi itu memanggil Allah. Dia berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya. Sayang orang Yahudi nggak berseru-seru Allahu Akbar. Mereka berserunya apa? Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Baru Sem Kivot, Malkuto, Leolam, Faed. Allahu Akbar, boom. Dia nggak akan cerita Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar ada bom meledak pasti. Ya, jadi mereka nggak akan cerita Allahu Akbar. Jadi Allah Islam mengklaim bahwa Allah itu adalah sebuah nama. Nah, dari mana Allah itu? Kita harus telusuri asal usulnya. Muhammad adalah anak muda yang baru menikah sama seorang janda yang kaya, ya. Dan Muhammad dari orang yang sangat miskin menjadi orang kaya karena pernikahan, yang naik janda kaya begitu ya. Wah, asik pokoknya numpak di janda kaya. Nah, terus si janda kaya ini mengizinkan Muhammad mengendalikan perusahaannya. Sehingga Muhammad ini adalah seorang yang Hanif. Hanif itu adalah kalau menurut versinya mereka adalah pencari Tuhan. Tetapi kalau sebetulnya kalau Hanif atau kemudian ada yang disebut kahin, adalah orang yang sering kesurupan terus mendapat suara-suara. Kahin, penyair ya, kahin atau penyair. Jadi di dunia Arab itu dulu banyak sekali namanya kahin-kahin atau penyair-penyair. Tapi penyair ini bukan penyair biasa, bukan orang-orang cuma baca puisi, bukan begitu ya. Penyair-penyair ini adalah penyair-penyair yang mendapatkan ilham dari roh-roh gitu ya. Dan mereka bisa kesurupan dan mereka tiba-tiba meracau. Bisa meracau, nanti bisa meramalkan masa depan, bisa macam-macam, dia bisa cerita masa lalu, dia bisa apa, pokoknya meracau. Nah itu di Indonesia banyak ya, dukun-dukun itu kan, entah benar entah enggak, pokoknya suka meracau, gitu kan, meracau, nanti dia cerita masa lalu, ngekek-ngekek, dia cerita masa depan, dan seterusnya. Nah, Muhammad ini adalah salah satu kahin yang disebut kahin, menurut sejarah ceritanya, legendanya. Karena kemarin saya ceritakan bahwa Muhammad hanya salah satu legenda, sama seperti Alibaba, Sinbad, Abu Nawas, dan seterusnya. Nah, kemudian Alibaba ini masuk ke dalam gua. Si Muhammad ini masuk ke dalam gua, sering ke gua ya. Sering ke gua dan dia di sana merenung ya, atau semedi atau bertapa lah. Dan di gua ini tiba-tiba suatu ketika dia pergi ke gua, ada satu sosok yang mencekik lehernya. Ya, kalau sekarang sudah diralat ya. Katanya didekap, dipeluk katanya. Nah, kemudian singkat cerita, si Muhammad ini kenalan sama namanya Jibril. Jibril itu adalah bahasa dialek Gabriel. Gabriel kemudian kasih nama Jibril di Arab itu ya. Kemudian Gabriel cerita macam-macam. Intinya dia cerita semua sejarahnya Israel. Ya kan, semua sejarahnya Nabi-Nabi Israel dia cerita. Tetapi kita tahu ternyata itu ngambil dari halakah, dari Talmud. Talmud itu bukan kitab suci ya, tetapi ada legenda, ada dongeng, ada cerita-cerita rakyat, itu yang diadopsi di dalam Talmud. Bukan jadi itu bukan kitab suci. Karena kitab sucinya orang Yahudi adalah Tanak. Jadi di zaman kisah Muhammad dan kisah Al-Qur'an yang ditulis belum ada Tanakh, karena Tanakh baru ada abad ke-10 baru ditulis ulang. Orang Yahudi tahu Tanakh, tahu, tapi di dalam otak mereka dihafalkan. Ya, ada satu tradisi namanya tradisi oral mereka. Nah, di zaman itu orang Yahudi tidak menulis Tanakh, tapi menulis Talmud. Talmudnya yang ditulis, catatan tafsiran dari Tanakhnya. Nah, kemudian akhirnya si Muhammad tahunya ya yang dari Talmud. Tahunya tentang Yudaisme tentang agama Yahudi ya dari Talmud. Lalu Muhammad juga ketemu sama orang Kristen. Dia kemudian kutip-kutip lagi orang Kristen. Kalau menurut Catherine Armstrong, dalam bukunya Mencari Tuhan, jadi di zaman itu Muhammad itu sedih. Karena bangsanya itu perang terus.
dikit-dikit perang. Nanti mereka lagi kumpul di Mekah, tiba-tiba senggol bacok. Gitu ya, ada namanya semangat nguruah gitu ya. Nanti mereka lagi kumpul lagi, tiba-tiba senggol bacok. Nah, bagaimana cara mempersatukan bangsanya itu? Gitu ya. Ceritanya kalau menurut Catherine Armstrong. Tetapi dari hasil pemikirannya Muhammad, kemudian Muhammad ketemu sama yang namanya Jibril, dan Jibril ini ngajak jalan-jalan ke surga. Nah, tetapi sampai di surga pun ternyata Muhammad tidak ketemu Allahnya. Muhammad hanya bertemu dengan Jibril lagi di surga. Lu lagi ya. Jadi nggak ketemu Allahnya, ketemunya Jibril lagi di surga si Muhammad itu. Dan kemudian di surga di suatu dalam perjalanan ada langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh begitu ya. Ketemu sama Musa, Ibrahim, ketemu Idris, ketemu Yesus bahkan ya. Nah, jadi Musa, Yesus dan Ibrahim itu menurut Islam ada di surga, ada di langit-langit. Nah, kalau mereka nggak percaya bilang, oh itu bukan surga, itu di langit, bilang ya. Di langit ke-7, langit 1, 2, 3, 4, 5, ke-6 gitu ya. Itu mereka di langit lah. Tetapi di satu pihak Islam mengatakan belum ada yang masuk surga soalnya ya. Mereka semua masih di alam barzah semua. Tapi Yesus ada di mana? Di alam surga atau di alam barzah? Nah, ini orang Islam nggak ada yang pernah bisa jawab. Nah, kemudian Muhammad turun lagi ceritanya. Ternyata itu hanya satu malam perjalanan. Jadi singkat cerita, Muhammad ada di rumah bekas sahabat yang meninggal, terus dia ketemu sama istri sahabatnya, terus dia tidur. Ya, tidur sama istrinya sahabat itu dalam hadis yang lain. Anggap aja itu hoak ya. Tapi ceritanya Muhammad itu tidur, terus pagi-pagi sahabat-sahabatnya datang. Kamu dari mana? Ngapain semalam kita nyariin kamu? Oh, saya baru Isra Mi'raj. Ya, saya nunggangi kuda betina, rasanya seperti naik langit ke-7. Itu ya, Papa Alfa, Charlie Alfa Romeo, apa melayang di udara. Nah, kemudian singkat cerita Muhammad cerita, oh ini sekarang kita harus sholat nih, harus ini, harus itu. Nah, konsep Allahnya, kemudian ditanya, Allah itu seperti apa sih, Mat? Teman-temannya bilang, oh Allah itu nggak ada wujudnya. Nggak bisa, Allah itu nggak beranak. Nggak kayak orang Kristen, Allahnya beranak. Kenapa? Iya, Allah nggak punya istri soalnya. Oh, Allah nggak punya istri. Ya, Allah nggak punya istri. Tapi nanti kapan-kapan hari nanti Muhammad bilang Allah, tangan-tangan Allah, wajah Allah, dan segala macam. Oh enggak, itu metafora itu. Metafora. Itu hanya majas, perumpamaan. Tangan Allah, wajah Allah, kaki Allah. Ya, yang penting adalah apa? Yang penting Allah nggak ada wujudnya. Nggak ada yang pernah lihat Allah. Bahkan Muhammad sendiri nggak pernah lihat. Nggak ada yang pernah lihat Allah. Nah, jadi Allah punya wujud. Wah, nggak mau. Orang Islam nggak mau kalau dibilang Allah punya wujud. Nggak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat siapapun, tidak ada yang lihat Allah, tidak ada yang pernah mendengar Allah. Nggak ada pokoknya. Terus gimana caranya Allah berfirman? Ya melalui Jibril. Melalui Jibril itu, kata Muhammad. Nah, sementara nggak ada seorang pun yang pernah melihat Jibril ngomong sama Muhammad. Suatu ketika dalam satu riwayat, Muhammad ketemu sama orang laki-laki. Dia lagi sama sahabatnya, tiba-tiba ada laki-laki menghampiri dia, ngobrol-ngobrol. Laki-laki itu pergi. Kemudian Muhammad bilang sama sahabatnya, kamu tahu nggak tadi laki-laki yang baru datang itu? Kenal? Enggak. Emang kenapa, Baginda? Itu Jibril itu. Itu Jibril. Semoga saudara nanggap cerita ini ya. Kalau orang di Jerman ngapa gitu? Oh, cuman gitu aja kalau orang Jerman. Sambil ngekek-ngekek. Oh, Jibril. Iya, 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 iya. Nanti besok-besok lagi datang. Oh, itu Mikael itu. Itu Mikael itu. Kamu tahu nggak itu Mikael? Nanti besok-besok lagi datang. Itu Angela Merkel itu. Oh, iya, iya. Nanti ditelepon polisi. Pak, ini orang kayaknya agak kurang se-on. Ditaruh nanti dia di dalam ini rumah sakit. Periksa. Bener nggak itu Jibril? Ya, nanti tanya di tes macam-macam, nanti dia di rumah sakit bisa meracau, oh itu Lucifer, oh itu Jibril, oh itu Mikael, oh itu, nah gitu ya, nanti bilang begitu. Nah itu yang terjadi, itulah Allah Islam yang tidak dapat dilihat dan Anda tidak ada yang melihat sekalipun Muhammad. Allah Islam apa? Nggak tahu. Pokoknya penuh kasih. Itulah Allah yang rahmani, ya Allah yang penuh kasih, lil alamin, ya rahmatan lil alamin. Allahnya yang Ar-Rahman, yang makanya ada namanya Beshem Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah yang penuh dengan rahmat dan rahim, ya penuh berkah dan rahmat. Nah, terus saya tanya sama orang Islam, buktinya apa? Kalau Allah Islam mengasihi kamu, buktinya kamu masih hidup. Saya bilang, oh sorry, saya hidup bukan karena Allah Islam.
Saya hidup karena Yesus Kristus. Saya bilang begitu. Nah, sekarang kita pindah ya. Semoga Allah Islam jelas. Allah Islam tidak bisa dilihat, tidak ada wujudnya. Hanya zat. Hanya zat saja. Ya, kentut saya juga zat. Kentut saya nggak bisa dilihat. Ya, kadang-kadang bisa didengar ya. Gitu kan. Nah, bisa ya gitu ya, itu kentut saya. Nah, bagaimana dengan Allah Yahudi? Allah Yahudi itu disebut dengan Yehova, ya. Mereka memanggilnya Yehova, tetapi mereka tidak pernah menyebutnya dengan mulut mereka. Mereka cuma tulis Yehova. Bacanya sebenarnya Yehova karena ada tanda bacanya, bukan Yahweh ya. Tetapi karena nama itu begitu suci, maka mereka menyebutnya Adonai, Tuan. Tuan. Jadi orang Yahudi memanggil Allahnya itu Tuan. Lebih banyak memanggil kata Tuan daripada kata Elohim. Ya. Mengapa? Karena banyak sekali Elohim. Ada kata Elohim ya orang Yahudi itu. Malaikat juga disebut Elohim, setan juga disebut Elohim, Musa disebut Elohim. Banyak yang disebut Elohim. Nah, makanya orang Yahudi memanggil Allahnya, memanggil Yehova itu apa? Adonai, Tuan. Ya, semoga kelihatan ya. Kemudian bisa dilihat. Nah, jadi orang Yahudi memanggil Allahnya Tuan. Sebentar. Oke, saya belum bisa kontak. Jadikan host. Oke. Sebentar ya, saya mau cek dulu. Sudah jadi host belum ini? Oke, bisa. Ya, kita akan share screen. Anda akan bisa lihat di screen Anda sekarang. Sudah kelihatan belum? Oke, kelihatan kah? Mudah-mudahan kelihatan ya. Tulisannya belum kelihatan. Lihat. Oke. Inilah Allah di dalam Yudaisme yang Anda lihat di screen Anda. Saya cek di dalam YouTube supaya yakin. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Kelihatan ya di screen? Hah? Belum? Belum. Belum kelihatan. Sebentar. Ada yang salah nih. Bildschirms Freigabennya masih Geben. Oke, masih Geben ya. Oke, sebentar. Saya tunggu di screen mirroring-nya. Sebentar. Tes. Kelihatan nggak screen-nya? Udah? Enggak Belum, kelihatan. masih belum? Share device audio on aja. Ini udah kelihatan belum? Ini baru apa? Oke, Gambar sudah. itunya, gambar. Nah, ini kelihatan udah. Udah kelihatan sekarang ya? Oke, kelihatan. Bagus sekarang. Wait. Ya, Anda lihat di layar. Hilang lagi. Ya lama. Hilang lagi ya? Hilang lagi. Cuman gambar komputernya aja. Cuman gambar komputernya, nggak apa-apa. Kita sambil tunggu. Oke, mungkin agak lama, kita sabar. Jadi di dalam Yudaisme
kata Yehova ini itu disebut dengan Adonai atau sang nama, Hashem gitu ya, sang nama. Tapi mereka biasanya disebut Adonai. Jadi kalau ketemu Shema Israel, Yehova Elohim, Yehova Echad, mereka bilang Shema Israel Adonai. Makanya orang Islam akan bilang Adonai. Ya, itu penting sekali bagi orang Israel kata Adonai itu. Nah, Nah, kata Adonai ini sangat penting sehingga orang Israel akan memahami kata Adonai ini, ya. Begitu ketemu kata Adonai, mereka sudah tahu. Nah, nanti kita akan lihat orang-orang Israel ini sejak zaman Ezra Nehemia itu sekitar tahun 400 mereka ada di Babel ya. Mereka tidak pernah memanggil orang lain menyembah sujud kepada raja-raja atau kepada dewa-dewa lain. Nah, mereka sangat yakin sekali bahwa hanya satu. Mereka menyembah satu Allah yang Echad, yang disebut dengan Adonai ini, yang tulisannya ditulis Yod He Vav He. Nah, buat mereka itu penting sekali. Oke, nah, saya coba ini lagi ya, saya coba Bildschirmnya nggak sampai. Nah, ini oke. Udah ada, Pak. Udah ada gambarnya. Ya. Nah, lihat. Inilah Elohim. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Ada sekarang. Sekarang ada. Dari tadi nggak ada. Nggak ada. Oke, saya ulangi ya. Gambar-gambar. Jadi, Islam berkata Alif, Lam, plus Alif, Lam, Ha. Nah, ini Al, Ilah. Jadi Al, Ilah. Al tambah Ilah, jadi Allah. Nah, sebenarnya gramatikanya begini, karena ini adalah kalimat isim atau kalimat al, artikel. Tapi orang-orang Islam yang lain bilang, oh enggak, ini adalah marifat, gitu ya.
Jadi alif lam lam ha itu nggak bisa dipisah, harus begini. Harus begitu nulisnya. Ini adalah Allah. Ini adalah sebuah nama. Nah, akan menjadi kontradiksi. Suaranya ada gangguan, Pak Paul. Putus-putus. Akan menjadi sebuah kontradiksi kalau misalnya orang-orang Islam percaya dengan hal tersebut. Mengapa? Sekarang jelas ya suaranya ya. Karena kalau ini menjadi sebuah nama, orang Yahudi akan berkata, oh nama Allah kami bukan Allah, tetapi namanya adalah ini. Inilah namanya. Yod-Heh-Vav-Heh. Yehova. Gitu. Ini namanya Yehova. Bukan Allah. Bukan. Tapi memang kalau menyebut ini tadi, ini Allah. Ini adalah yang plural, jamak. Ini tunggal. Bentuk tunggalnya. Inilah Allah. Alif, Alef, Lamet, sama Hei. Itu ya. Jadi Anda mesti mengerti dulu nih. Kalau sebab Anda orang-orang Islam banyak yang suka mengklaim. Anda yang baru belajar tentang agama ingin tahu. Saya lagi kasih tahu Anda hati-hati ya. Hati-hati supaya jangan terjebak. Inilah Allah yang di sini. Alif, Alef, Lamet, sama Hei. Itulah Allah. Itulah Elah. Itulah Eloah. Tetapi orang Yahudi percaya Elohim. Ada imnya. Mengapa? Karena plural, banyak. Nah, yang banyak ini yang kemudian disebut dengan echad. Orang Yahudi ini, kalau tadi Allah itu kan dalam Yahudi kan, dalam Arab kan tauhid. Tauhid cuma satu, hanya satu. Ya, makanya dia ngacungin jari. Satu, begitu ya. Waktu fotonya saya sama orang-orang Islam, pasti orang Islam ngasih angka 1 begitu, ngasih telunjuk 1. Kalau saya akan kasih telunjuk tengah gitu kan. Kalau orang Islam kan nunjuk 1. Kalau saya akan nunjuknya tengah. Gitu ya, kebayang nggak itu ya? Orang Islam kan pasti akan begini jadinya. Ya kan? 1 2 3 4 kan gitu kan. Nah, orang Islam kan begini. Nah, biasanya kan juga begini juga kan. Yes, fine. 1 gitu kan. Kenapa nggak begitu kan? Nah, jadi saudaraku, ketika orang Islam menunjuk angka 1, maka orang Yahudi bilang, oh sorry, Elah itu kamu nggak bisa hitung cuma 1. Nggak bisa. Makanya dia bilang Elohim. Elohim yang echad. Ya. Elohim yang echad. Kenapa kan sudah saya jelaskan kemarin ya, bagaimana menjelaskan Trinitas kepada Muslim, bahwa echad itu adalah banyak yang menjadi 1. Inilah yang disebut echad. Misalnya suami istri menjadi 1 daging, itu echad. Ya, tubuh jiwa roh jadi 1 manusia, itulah echad. Ya, jadi Elohim itu echad, bukan yahid. Makanya di Alkitab nggak disebut Elohim yahid, tapi Elohimnya echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai echad, bukan yahid. Ya. Dan orang Yahudi tahu. Nah, beberapa orang sok pinter. Oh, itu kan majestik, majestik. Itu saya bilang majestik gundul mupeang. Nggak ada ya gramatikal majestik. Orang Yahudi nggak kenal gramatikal majestik. Lah itu Hasamayim. Hasamayim bagaimana? Hasamayim. Mayim. Langit. Im, itu kan majestik karena besar langitnya. Oh enggak, langit itu ada 3 bagi orang Yahudi. Ya, mulai dari atmosfer kita, dulu namanya bukan atmosfer ya, matahari, tempatnya burung terbang, ada awan di sana. Terus ada matahari, bulan, bintang. Matahari, bulan, bintang. Dan yang ketiga adalah tempat di mana Allah bertahta atau alam-alam roh, ada alam-alam roh di sana. Itu yang disebut makanya Hasamayim. Ya, itulah Hasamayim. Paham ya? Itulah Hasamayim. Makanya banyak. Mayim bagaimana mayim? Mayim, air. Oh, itu kan majestik. Oh iya, tetapi mayim nggak ada bentuk tunggalnya.
Ya, kenapa bentuk mayim? Karena air itu bisa banyak, bisa dikit. Air kalau segelas air. Tapi air yang sama yang ada di dalam laut juga itu air, itu juga mayim. Makanya banyak. Air itu kamu mau hitung air caranya bagaimana? Setetes air juga dari tetesan-tetesan yang sebelumnya, partikel-partikel lebih kecil lagi. Segelas air, satu ember, satu kolam. Nah, makanya mayim. Kenapa? Kamu nggak bisa hitung, ya kan? Nah, itu seperti itu ya, asam mayim. Makanya konsep di dalam Islam, Allah yang cuma satu, vs konsep di dalam Yahudi, Elohim, yang maha besar, yang disebut Echad. Ini disebut Yahid atau Ahad. Ya, mereka sebut Yahid gitu ya. Satu, cuma satu. Nah, itulah konsep di dalam. Nah, apakah Allahnya orang Yahudi bisa dilihat? Ya, orang Yahudi tidak melihat Allahnya, tetapi nabi-nabi mereka banyak bertemu dengan Allahnya. 1, Adam. 2, Abraham. 3, Musa. Ya, tentu saja siapa? Henok. Nah, kita ingat Henok. Ya, diangkat hidup-hidup ke surga. Gitu ya. Nah, waktu ketemu sama Allahnya ada saksinya nggak? Oh, Adam jelas, ada Hawa. Abraham, oh iya, ada Sarai. Musa, oh iya, ada 2 juta orang Israel. Nah, kalau Henok memang nggak ada. Nah, tetapi ketika Sang Elohim ini memberikan kitab suci, maka ada saksinya 2 juta orang Israel. Mereka melihat suara Elohim yang menggelegar, ya, disaksikan, melihat dan mendengar suara itu. Jadi diturunkan kepada seluruh orang Israel, tidak terkecuali. Dengar, Musa dan seluruh orang Israel itu mendengar. Nah, waktu Allahnya orang Islam menurunkan wahyunya kepada Muhammad, hanya monolog. Monolog, satu arah saja. Nah, itulah bedanya. Nah, lalu si Muhammad mengklaim bahwa mereka semua ini beragama Islam. Mereka semua beragama Islam. Saudara, kata Islam kan itu bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab ini baru ada abad ke-5 setelah Yesus. AD. Anno Domino ya. Setelah Yesus ya. Jadi 500 tahun setelah Yesus. Yesus tidak pernah melafalkan Allah dengan mulutnya. Musa, Abraham, Adam tidak pernah melafalkan Allah dengan mulutnya. Nggak pernah. Anda jangan mau ditipu ya. Saya serius ya. Anda jangan, ini saya bercanda, kalau saya nggak pakai yang tadi itu, orang Islam nggak mau dengar ya. Nggak mau dengar. Makanya saya sengaja pakai yang rada-rada pedes gitu ya, supaya untuk berbicara kepada orang Islam, kamu nggak bisa bicara dengan yang baik, yang polos, nggak bisa, nggak akan dengar mereka. Karena Anda sudah dianggap kafir. Tapi kalau Anda bicara dengan keras, mereka akan dengarkan Anda. Ya. Nah, maka kalau Anda melihat tradisinya, klaimnya Muhammad itu nggak mungkin. Karena Yesus sampai dengan Adam, bahkan para rasul tidak pernah melafalkan kata Allah. Nah, siapakah yang melafalkan kata Allah? Setelah abad ke-5, maka ada orang Kristen Arab. Kristen di Arab. Yang menyebut Yesus adalah Allah. Ya, Anda bisa lihat di dalam Al-Maidah 72 ya. Di dalam Al-Maidah 72 Anda akan melihat Al-Maidah 72 ya. Orang-orang Kristen itu sudah menyebut Yesus, ya, Isa itu disebut Allah. Ya, di dalam Al-Maidah 72. Anda akan melihat Isa itu disebut Allah.
Nah, jadi kalau kita sudah mengerti hal ini, apakah Allah ini adalah sebuah nama? Karena Isa atau yang mereka sebut Yesus, yang kita sebut Yesus Kristus, itu disebut Allah sama mereka. Isa ini disebut Allah sama mereka. Ya, Anda percaya nggak percaya, Anda buka Al-Maidah 72, boleh ya. Nah, ini karena kita lagi ada kendala, saya nanti masuk. Jadi Isa itu disebut Allah. Jadi Allah itu bukan sebuah nama. Kata Allah ini sebelum Muhammad lahir, sudah ada kata Allah. Ya, misalnya kata Abdullah. Abdullah. Ini adalah abdi Allah. Gitu ya. Jadi kata Allah ini sudah dengar. Makanya ada pengajarannya dari pendeta Lukas bahwa Allah ini adalah berhala. Oh bukan. Allah ini adalah sebuah title. Sama dengan kata Elohim. Sama dengan kata Elohim. Elohim, Eloah, Allah, ya, God, atau dewa. Ini sama. Ini adalah title. Nah, kata Elohim atau Eloah adalah sesuatu yang ilahi. Apa yang sesuatu yang ilahi itu? Sesuatu yang roh. Apakah roh itu adalah sebuah spirit, ya? Makanya Yohanes 4 ayat 24 juga meneguhkan bahwa Allah Theos, nah ini sama dengan Theos ya. Sama dengan Theos. Theos adalah roh. Theos adalah roh. Sebut ya. Theos yang tunggal atau Eloah, Allah, God, dewa atau El, ya ini tidak termasuk ya. Nanti ini nggak termasuk ya. Nanti di Anda penjelasan Trinitas Anda akan melihat bahwa Theos atau El adalah ruah, adalah spirit. Makanya orang Yahudi percaya bahwa Allah mereka, Allahnya Yahudi, Allah orang Yahudi adalah roh. Adalah roh. Dan tidak bisa dihitung. Nah, roh itu apa? Oh, angin. Bukan. Roh itu bukan angin. Memang bisa diterjemahkan pneuma atau ruah, angin. Ya, bukan. Bukan. Karena kalau Anda melihat angin itu bukan roh. Karena semua angin disebut roh, bukan. Nah, bukan ya. Walaupun bisa diterjemahkan seperti itu, namanya homonim. Ya, kata homonim itu adalah satu kata bisa diterjemahkan menjadi beberapa kata. Nah, tapi kalau kita lihat ketika dunia diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 1, maka Allah menciptakan Hasamayim dan Haaretz. Inilah yang rohani, inilah yang jasmani. Ya, nanti keterangannya ada di Heavens and Hell ya. Ada di dalam video saya Heavens and Hell, surga dan neraka. Inilah yang di atas yang rohani, ya berarti Allah itu adalah sesuatu yang rohani, ya, dan kita adalah sesuatu yang jasmania. Begitu ya, yang bisa dipegang. Oh kan, nggak bisa disentuh kan, nggak ada bentuknya kan, bentuk Islam dong sama orang Islam juga Allahnya. Apa gua bilang, orang Islam bilang begitu. Iya, beda. Bedanya Allahnya orang Islam tidak pernah bisa dilihat, ya. Allah Islam, Allah tidak bisa dilihat. Sama, Alkitab juga bilang Allah tidak bisa dilihat, iya. Tetapi Allah berkenan. Ya, jadi bukan Allah tidak bisa dilihat, tapi tidak seorang pun melihat Allah. Ya, nggak seorang pun bisa melihat, mampu. Tapi ketika Allah berkenan, maka Musa bisa melihat Allahnya. Musa melihat Allahnya. Ya, Abraham melihat Allahnya. Ya.
Dan Yesus adalah wujud dari Allah, wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yohanes 1 ayat 18. Nah, kita masuk mulai. Makanya orang Yahudi percaya dengan Taurat Musa. Kenapa? Tanda-tandanya banyak sekali. Ya, mujizat-mujizatnya beda dengan klaim dari seorang Muhammad yang tidak ada buktinya. Ya, Muhammad itu nggak pernah ada satupun mujizat ya yang dilakukan oleh Muhammad. Allah itu tidak memberikan mujizat apapun kepada Muhammad kecuali membelah duren ya. Nggak pernah Muhammad nggak mau melakukan mujizat kecuali membelah duren. Nah, itu penting sekali. Nah, kalau Anda adalah umat yang berpikir, mestinya Anda uji mengapa Muhammad dipercaya. Mengapa Anda percaya kepada Muhammad? Apa yang dia lakukan sehingga Anda percaya? Oh, ketemu Jibril. Kata siapa? Kata Muhammad. Oh, Muhammad ketemu Allah. Nggak pernah. Muhammad aja nggak ngaku ketemu Allah. Ngimpi. Apa? Oh, Muhammad itu dibilang Nabi. Kata siapa? Kata siapa? Ini yang paling penting ini. Buktinya apa? Buktinya apa? Anda harus ngerti. Kalau Anda gagal untuk mengerti, ini masalahnya adalah keselamatan. Makanya tadi saya nanya, Allah yang Rahman dan Rahimi itu apa buktinya? Oh, dunia ini diciptakan oleh Allah. Bukan. Dunia ini diciptakan oleh Allahnya orang Yahudi. Oleh Yehova Elohim. Bukan oleh Allahnya orang Islam. Oh, buktinya Abraham adalah Islam. Bukan. Abraham bukan Islam. Islam baru ada abad ke-8. Bahkan zaman Muhammad adalah hanya sebuah legenda saja. Nggak ada tuh ceritanya. Sudah saya buktikan, nggak ada yang bisa membantah. Gitu ya. Oke. Ini sampai sini dulu nih. Kalau Allah Kristen sudah saya buktikan. Ya. Allah Kristen adalah Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Kita punya kitab yang sama, dan kita menambahkan perjanjian baru.